ini kok tiba-tiba kayak ada yang ganggu, dan juga di situ pun tidak ada orang yang berani berjualan di situ, Mas, karena angker sekali di situ. Saya seperti ada yang narik, guys, kaki saya itu. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan bahas pada saat saya liburan, tapi ini yang kisah mistisnya ya guys. Ya, tidak selamanya liburan itu menyenangkan, tapi liburan juga ada mistisnya. Oke guys, saya akan memperkenalkan dulu, mulai dari kanan ya guys. Itu ada Mbak Rizka, terus ada Lutfan, terus ada saya sendiri, terus ada Rodia, terus ada Arif yang pakai kotak-kotak itu, terus ada Rofi, ada Hadi yang pakai kaos merah itu, dan juga fotografi kita. Sebenarnya ada satu lagi guys, cuma gak ikut foto, namanya Mita. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, klik tombol subscribe di bawah ini supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin channel yang bermanfaat lainnya, oke? Sebelum saya menceritakan hal mistisnya pada saat saya liburan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas risi vlog. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin selama saya ngevlog ada salah-salah kata yang menyinggung kalian, para viewer dan subscriber. Oke, langsung saja. Pada saat itu saya pergi liburan, merencanakan di kota Malang itu, yaitu tujuan saya di pantai. Ya, pada saat di pantai itu saya merencanakan jauh-jauh hari ya guys, yaitu pada tanggal sekitar 6 Mei 2019 ya guys. Nah, pada saat Hamin 1 saya bersama teman-teman mempersiapkan ya alat-alat apa saja yang untuk keperluan hari esoknya guys. Ya, pada saat itu saya juga mempersiapkan tenda. Pada saat itu di sana juga ingin ngecamp juga ya guys, di tempat wisatanya itu di pantai. Ya, ada yang mempersiapkan tenda, terus ada yang mempersiapkan areng, ada yang mempersiapkan ayam juga, nanti rencananya itu buat panggang-panggang di sana ya guys. Nah, singkat cerita, sudah hari hanya itu kita semua rencana itu berangkat malam ya, habis sisa. Nah, habis sisa itu kita berangkat start dari Surabaya ya guys. Di Surabaya yaitu kita berkumpul di titik poin di Jalan Frontage Ahmad Yani ya. Itu kita menunggu sampai pada ada yang teman saya yang masih kerja juga, kita nunggu sampai sekitar jam setengah 11 ya. Ketika setengah 11 kita sudah kumpul semua, nah perjalanan ini dimulai guys. Nah, yang anehnya nih guys, pada saat sampai di melewati sebelum Sidoarjo itu, atau di melewati Waru itu, nah ini keanehan terjadi guys, yaitu hujan gerimis begitu deras ya guys. Bayangin guys, itu baru berangkat sudah disapa dengan hujan gerimis keras ya. Pada saat itu anak-anak juga langsung minggir di jalan berteduh, dan itu berteduhnya pun lama sekali guys ya, lama, sudah hampir 1 jaman itu kita berteduh nunggu hujannya reda guys. Kalaupun hujannya biasa aja sih gak apa-apa ya guys ya,
kita pakai mantel dan juga melanjutkan perjalanan. Nah ini hujannya begitu deras sekali dan juga petir menyambar terus ya guys. Akhirnya kita memutuskan untuk berteduh dulu, dan juga itu pas pada saat waktu hujannya lebat itu kita langsung mencar guys. Awalnya kan kita berbarengan gini ya guys, berbarengan gini, terus kita berhubung ada hujan deras itu langsung spontan otomatis kita mencar, ada yang di daerah sini, ada yang berteduh di daerah sini ya guys. Nah, dan pada saat waktu itu sinyal pun gangguan di situ guys, jadi kita mau share log posisinya kita di mana-mana aja guys, tidak bisa guys. Otomatis kita mengambil kesimpulan untuk berteduh ya guys, menghindari yang tidak diinginkan. Kita semua menunggu hujannya reda, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan guys. Ya, hujannya reda itu berarti sekitar jam 11:30-an tuh. Langsung kita melanjutkan perjalanan. Ya tidak reda-reda amat, tapi agak gerimis dikit-dikit ya guys, daripada nanti nyampe ke pantainya kelamaan. Akhirnya kita pun memutuskan untuk memakai mantel ya guys, atau jas hujan. Terus kita akhirnya bisa, sinyalnya bisa ada, terus akhirnya kita ketemu juga. Nah kita berbarengan terus guys sampai nyampe Malang. Singkat cerita pun kita sudah sampai di Malang ya guys ya. Nah kalau sampai di Malang itu sekitar jam 3 ya guys ya, maksudnya sudah sampai di hampir di pantainya itu jam 3. Nah setelah sampai di pantainya itu guys, hampir sampai di pantainya itu kan ada hutan rimba ya guys, hutan rimbun sekali di kanan dan kiri. Nah itu dan juga tebing-tebing itu. Nah di situ saya merasakan hawa yang tidak enak guys, seperti ada yang memperhatikan juga dari kejauhan. Ya gimana ya guys ya, kalau misal kalian merasa diperhatikan juga kan, kalian kan juga merasa pastinya dari kejauhan. Nah itu saat itu saya mengalami hal serupa, seperti ada yang memperhatikan. Dan untungnya pada saat itu kita melewati jembatan, yang jembatan itu keramat juga ya guys. Ya konon katanya harus kalau lewat di situ itu klakson katanya guys ya. Nah terus juga setelah kita melewati jembatan itu dan akhirnya sampai, itu sampainya pun jam 3 lebih jam 3 lebih, hampir jam 4-an ya guys ya. Nah akhirnya kita sampai di pantai selatan itu atau di Teluk Asmoro itu sekitar jam 4-an nih guys ya. Jadi dari Surabaya sampai di pantai Teluk Asmoro itu 5 jam perjalanan kita ya. Kalau yang hujan tadi tidak dihitung 1 jam tadi, berarti kalau total dihitung sama nunggu hujannya tadi itu 6 jam ya. Berhubung tadi hujannya gak dihitung jadi 5 jam. Jalanannya pun nyantai guys, karena tidak macet-macet juga, karena itu berangkatnya malam. Nah sampainya di pantai kita mempersiapkan tenda, itu langsung suasananya juga beda guys di pantai ya, namanya pantai selatan juga ya guys ya. Asalkan pun kita tidak memikirkan aneh-aneh atau jangan halusinasi di situ ya guys. Atau yang paling penting itu jangan ngelamun rasa di tempat-tempat itu. Nah kita pun mendirikan pantai sambil agak sedikit capek ya guys, karena perjalanannya tadi menunggu hujan juga 6 jam sambil menunggu hujan tadi. Kalaupun tidak hujan itu 5 jam. Nah setelah tendanya udah jadi, terus kita berbagi tugas, ada yang menyiapkan tenda, terus ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan lampu ya guys ya. Nah setelah itu, setelah
tendanya sudah berdiri, langsung anak-anak pun mulai bersiap-siap untuk istirahat dulu ya guys ya. Ada yang gantian ya guys, jadi ada yang menjaga tenda, terus ada yang ke toilet ya. Toiletnya itu untuk wudhu ya guys ya. Ada yang wudhu, terus ada yang buang air kecil ya. Saya pun juga ke toilet ya guys ya. Nah, pada saat di toilet itu saya merasakan hawa aneh juga ya guys ya. Di toiletnya itu kan dekat seperti apa ya guys, ada pohon besar itu, terus dan juga ada banyak tebing-tebingnya di dekatnya toilet, dan toiletnya pun jauh guys ya. Saya itu di pantai itu bersama temannya Mbak Rodia sama Mbak Rizka kalau nggak salah guys ya. Nah, itu saya ke toilet itu berangkat 3 orang ya. 3 orang itu, nah di situ juga merasakan hal-hal aneh guys ya. Maksudnya itu hawanya sudah beda sekali guys. Nah, untungnya tidak terjadi apa-apa. Pokoknya berpikir positif terus ya guys ya. Jangan berpikiran aneh-aneh. Nah, setelah kita gantian pada saat di toilet yang gelap itu guys, ternyata itu tidak dipakai toiletnya guys. Entah itu karena lampu mati atau apa ya guys ya, kok gelap banget di situ guys. Setelah itu saya dan teman-teman memutuskan untuk mencari toilet lain guys. Toiletnya jauh sekali dari pantai, jauh. Terus akhirnya kita ketemu di toilet itu ya guys ya. Hanya kita gantian toiletnya itu. Nah, setelah itu kita siap untuk subuhan ya, sholat subuh. Setelah itu kita kembali ke pantai. Terus juga ada yang tidur saking capeknya ya guys ya. Nah, singkat cerita saya pun dan teman-teman setelah sholat pun tidur. Aslinya itu pengen nyobain atau melihat sunrise ya guys ya. Berhubung kita kecapean dan di luar dugaan ya guys ya. Karena rencananya itu dari Surabaya itu berangkat jam 9, berhubung ngaret ya, sampai jam setengah 11 baru berangkat dari Surabaya. Jadi nyampe di pantai selatannya sana itu kepagian ya guys. Nah, singkat cerita kita pun tidur dan pagi hari pun tiba ya guys ya. Sampai kita pun bangun jam setengah 8. Nah, setengah 8 itu kita berbagi tugas untuk ada yang menyiapkan makanan. Terus kita pun tidak langsung ke pantai guys ya. Kita menyiapkan makanan dulu, kita sarapan ya. Nah, tadi arang yang dibeli dari Surabaya tadi tidak dipakai di sana guys ya. Karena arangnya itu rencananya buat bakar-bakar pada malam hari ya guys. Berhubung nyampe sana itu sudah subuh dan posisi sudah capek, jadi tidak dipakai arangnya. Dan juga ayamnya pun langsung dimakan ya guys. Soalnya ayamnya pun itu aslinya sudah matang guys. Jadi langsung dimakan tanpa dibakar. Nah, singkat cerita pun kita setelah sudah sarapan, kita bersiap-siap untuk ke pantai. Ya seperti pada dasarnya guys ya, seperti pada orang-orang umumnya ke pantai itu mainan air. Dan pada saat itu juga siang pun tiba, itu air lautnya itu surut ya guys ya. Jadi otomatis kalau surut ombaknya pun juga tenang. Karena ombaknya tenangku karena di Pantai Teluk Asmoro kan ada banyak pulau kecil-kecil ya guys, batu kecil-kecil untuk mengadang ombaknya. Ya, itu kita pun snorkeling. Nah, di situ ternyata keren guys. Kita pun agak berenang, terus dilihat snorkeling sambil lihat bawah laut itu ada banyak ikan hias ya guys ya. Tapi jangan dibawa pulang guys ya ikan hiasnya. Nanti gak dibolehin sama pengawasnya di situ. Nah, singkat cerita pun kita sudah
beranjak sore hari tidak terasa langsung kita bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Nah, pada saat itu kita sudah siap-siap. Jam 5 pun kita mulai perjalanan menuju ke Surabaya atau pulang. Jam 5 itu berarti nyampe di Surabaya itu perkiraan kan jam 10-an ya guys ya. Karena tadi berangkat itu 5 jaman juga kalau tanpa hujan. Nah, singkat cerita pun kita sampai di Malang Kota. Nah, biasanya ini guys di Malang Kota kan sering terjadinya macet panjang ya guys ya. Dari sampai mulai alun-alun Malang ke Pasuruan karena ini jalan utama ya guys ya. Lajur utama. Karena pada saat itu mungkin tol dari Malang ke Surabaya belum jadi ya guys ya, seingat saya. Ya, terus jadi pun kalau misal ke Pasuruan, tol Pasuruan ke Surabaya itu sudah jadi. Nah, berhubung ini biasanya itu dari alun-alun Malang ke Pasuruan itu atau ke Kecamatan Lawang itu macet ya guys. Nah, kita pun berembukan ya guys ya, berdiskusi enaknya gimana ini Rek ya. Pada saat waktu itu tim leader kita yang namanya Arif atau yang anak-anak lainnya juga sepakat untuk melewati Batu ya guys, ke Surabaya itu melewati Batu dan juga Cangar. Rencana kita itu untuk menghindari macet karena itu kan kalau pada saat weekend itu atau hari libur itu biasanya itu ramai sekali ya guys. Itu kita itu seperti dibulatkan itu ya guys, muter-muter gitu ya, muter di kota itu sampai di Batu itu semakin lama guys, tidak seperti biasanya. Nah, aneh kan, kita rencana menghindari macet lewat Batu. Jadi ke Surabaya itu ada 2 jalur guys, bisa lewat Batu terus lewat Cangar terus lewat Pacet, lewat Krian, Sidoarjo, Surabaya. Tapi kalau misal kalian lewat jalur bawah itu lewat Pasuruan, Sidoarjo, langsung Surabaya ya. Itu kalau lewat bawah itu biasanya itu sering macet ya. Berhubung kita tadi itu ambil kesimpulan bersama-sama biar cepat nyampe ke rumah lewat atas atau lewat jalur Cangar. Nah, di sini guys, karena juga mulai terjadi. Kita tadi itu nyampe di Batu terus istirahat dulu. Itu sekitar jam, kan nyampe dari pantai tadi kan jam 5 ya guys ya. Yaitu kita ke Batu itu baru nyampe ke Batu itu jam 8 guys. Bayangin coba. Yang ada di pikiran kita itu ke Batu itu aslinya jam 7 guys. Tapi berhubung tadi itu jalannya itu semakin panjang ya, karena lewat jalan tikus juga semakin istilahnya bulet ya guys ya. Nah, sampainya di Batu itu kita istirahat di rest area pom bensin SPBU Karangploso ya. Terus kita istirahat dulu. Itu pada saat itu jam 8, sekitar jam 8-an guys ya. Nah, setelah kita istirahat jam setengah 9 kita bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Setelah kita sudah bergegas untuk melanjutkan perjalanan, kita sampai di melewati alun-alun Batu. Terus nah, ini dari istirahat tadi sampai di melewati gerbang pintu masuk atau gapura Cangar tadi itu sekitar hampir 1 jaman ya guys. Berarti jam setengah 10 itu sudah masuki area kawasan Cangar. Nah, setelah itu
kita pun beriringan ya guys ya, karena posisi itu pun diantara kita pun masih belum pernah melewati Cangar pada saat malam hari. Nah, jadi itu first time ya guys ya, pengalaman pertama juga melewati Cangar pada saat malam hari. Ya kita pun biasanya melewati Cangar itu pada saat siang hari ya guys ya, karena kalian tahu sendiri Cangar itu juga hutan lebat di situ dan juga pegunungan, dikeliling gunung-gunung. Jadi kebayang kalau malam pun itu tidak ada lampu sama sekali guys ya, tidak ada lampu kota, terus tidak ada orang jualan di situ guys ya. Ya mikirnya kita itu di situ itu ada orang jualan apa kayak ya, satu atau dua orang, terus juga minimal ada lampu kota lah. Nah di situ tidak ada lampu kotanya sama sekali guys ya, bayangin. Nah pada saat waktu itu keanehan pun juga dirasakan guys. Nah di samping, nah ini kan kita itu tidak berjauh-jauhan ya guys ya, untuk meminimalisir terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Jadi kita itu seperti kereta itu ya guys ya, jadi kita itu jalannya tuh pelan-pelan, karena pada saat waktu itu daerah kawasan Batu itu kan pegunungan ya guys ya. Nah itu Cangar itu mulai turunan itu yang curam sekali ya guys. Nah ini dibahayakan sekali bagi pengguna motor matic ya guys. Pada saat waktu itu saya bergoncengan juga dengan Lutfan, teman saya, itu memakai motor Vixen. Nah jadi di sini tuh ada yang tidak berboncengan guys. Ya, yang tidak berboncengan itu memakai motor Beat atau Matic, Honda Beat itu ya guys ya. Nah terus keanehan pun mulai terasa pada saat kita menuruni curam ya guys ya. Setelah itu yang sendirian itu ya guys ya, yang sendirian itu ada yang naik di Honda Beat itu yang namanya Hadi, itu langsung jatuh tiba-tiba guys ya, langsung jatuh. Nah setelah langsung jatuh itu langsung kita pun spontan ya guys, langsung turun dari motor langsung menolong dia. Nah setelah kita tenangin dia, terus kita kasih minum, terus setelah kita tanyain, ada apa ini kok tiba-tiba kamu tidur, maksudnya tiba-tiba kamu jatuh, padahal pada saat waktu itu tidak ada apa-apa ya guys ya, dan kita jalannya pun beriringan ya, jadi tidak berjauh-jauhan ya guys. Nah pada saat Hadi menjawab, gak tahu ini kok tiba-tiba kayak ada yang ganggu ya, ada yang apa ya, kalau istilahnya di sepak bola itu kayak di sliding itu ya guys ya, rodanya itu tiba-tiba tergelincir langsung jatuh. Nah di situ pun kita mulai, ya saya pun juga langsung apa ya, jangan berpikiran negatif dulu ya guys ya. Nah, mungkin itu di pikiran saya Hadi ngantuk atau apa guys ya. Langsung kita pun memulai perjalanan ya, turunnya tuh tidak ada lampu, jadi menggunakan lampu motornya. Si Hadi ini jatuh lagi guys, dan jatuhnya pun apa ya, seperti ditendang atau di apa ya guys ya, langsung jatuh gini ya guys. Nah pada saat waktu itu pun kita langsung turun semua dari motor, langsung mendekati Hadi, menolong Hadi ya guys. Nah di posisi Hadi jatuh pun itu sepi banget guys, tidak ada kendaraan lewat satupun. Nah pada saat ditanya kenapa lagi,
gak apa-apa iki. Nah, pada saat Hadi jatuh itu, saya pun di belakangnya Hadi dan melihat sendiri kalau di sekitaran Hadi itu tidak ada apa-apa guys. Maksudnya tidak ada batu ataupun benda-benda yang di jalan yang untuk mengganggu Hadi untuk jatuh itu guys ya. Nah, tiba-tiba Hadi itu jatuh, terus saya pun nanya kenapa ini. Enggak, gak apa-apa. Nah, langsung di situ pun Hadi nyerah. Kok gak lewat jalur bawah aja tadi, kok gak lewat Pasuruan gitu, kok lewat sini, kenapa kok lewat sini tadi. Nah, di situ pun kita mulai mulai membicarakan unek-unek kita masing-masing. Iya, tadi kok gak lewat bawah aja, kok lewat jalur sini. Ada yang menjawab seperti ini, ya kalau lewat jalur bawah takutnya macet. Nah, kalau lewat sini kan minimal tidak macet dan sampai rumah lebih cepat. Nah, tujuan kita lewat Cangar itu kan ingin cepat ya guys ya. Tapi berhubung kejadian jatuh 2 kali tadi, nah di situ kita mulai dibingungkan mau kembali ke Batu, ke Malang, terus lewat jalur bawah atau lewat jalur Pasuruan yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu juga nanggung, kejauhan juga, sudah sampai Cangar, di tengah-tengah Cangar itu. Pada saat waktu itu pun juga di Cangar itu dikelilingi pohon-pohon besar sekali guys, terus juga gunungnya sekali tinggi-tinggi guys ya, karena kan ini gunung-gunung, nah itu kita lewat di tengah-tengahnya guys. Nah, pada saat waktu itu pun saya tidak memikirkan hal-hal yang negatif ya guys ya. Saya selalu positif dan fokus, dan juga saya pun sempat membaca-baca ya guys ya. Baca-baca surat-surat pendek ya. Posisinya pun saya juga merinding di situ guys. Sudah merinding pada saat tadi jatuh 2 kali itu. Nah, setelah jatuh 2 kali, kita pun mulai melanjutkan perjalanan. Oh ya, sempat Hadi pun menceritakan kalau dia tuh ngerasa tiba-tiba tangannya itu dingin. Ya, saking suasananya di situ juga dingin ya guys ya. Dingin sekali di situ guys. Sampai Hadi itu tidak memakai sarung tangan, tapi masih tetap tembus itu ya dinginnya guys ya. Saking dinginnya. Nah, dia tuh tadi saking dinginnya tangannya itu tidak kuat untuk mengegas atau mengerem, jadi dia langsung jatuh gini guys ya. Ya, jadi dia alasan seperti itu. Oke, kita masih belum berpikiran aneh-aneh guys ya. Tapi saya pun juga berusaha untuk tidak memikirkan aneh-aneh. Padahal saat itu pun saya melihat sendiri kalau misalnya di jatuhnya pun itu juga tidak ada benda apapun di sekitarnya guys, yang menghalangi dia untuk jatuh. Maksudnya atau jalannya licin, ada airnya, itu tidak ada. Nah, setelah kita melanjutkan perjalanan, Hadi pun kita kawal guys. Kita kawal Hadi pun di tengah, yang di belakang ini kita center dari sini, karena Hadi ini posisinya itu sendirian, terus dia itu pakai matic. Nah, kalau sendirian kan pasti takut anaknya ngelamun gitu ya. Kita melanjutkan, nggak lama lagi Hadi pun jatuh. Wah, ini jatuh terus, kenapa ini? Dalam hati saya seperti itu. Langsung sontak anak-anak pun langsung turun dari motornya. Nah, di sini saya ketika turun dari motor, saya seperti ada yang narik guys, kaki saya itu. Nah, jadi kaki saya itu langsung seperti ada yang narik. Ketika saya turun dari motor, langsung saya jatuhnya tuh duduk gini. Nah, langsung di situ saya ditanyain sama teman-teman saya, loh kenapa ini? Enggak kak, gak apa-apa, ini
tadi saya tidak menceritakan itu di atas gunung ya guys ya, pada saat di tempat itu ya, karena saya kan katanya orang kan tidak boleh menceritakan hal-hal yang aneh dulu sebelum kita nyampe di tujuan ya. Itu pada saat waktu itu posisi jam 10, jam setengah 11 ya guys ya, posisi jam setengah 11 itu pada saat Adi jatuh yang ketiga kalinya. Saya pun juga ikut jatuh ya guys ya. Nah, saya pun langsung kaget pada saat jatuh itu pun langsung shock, terus langsung saya minum sebentar, langsung anak-anak pun ke Hadi, saya juga ke Hadi. Nah, pada saat ke Hadi itu sudah apa ya guys ya, seperti nyerah gitu ya guys ya, seperti nyerah, kayak bilang gini Hadi, dan sempat berkata kasar juga kepada teman-teman, seperti nyolot gitu ya guys ya. Ini kenapa dari tadi kok gak lewat sana aja, tahu gitu tadi lewat sana, jangan lewat sini gitu ya. Kita pun juga tidak tahu ya guys ya hal-hal yang terjadi. Saya pun juga gitu ya guys ya mikirnya, kenapa kok gak lewat sana tadi, kok lewat sini semakin gini gitu, semakin lama gitu, padahal lewat sini itu pengennya itu semakin cepat, tapi semakin lama sekali guys di situ. Yaitu sampai jam 11 masih belum nyampe ke Pacet ya guys. Karena Cangar Pacet, kalau di Pacet itu sudah di daerah rame ya guys, banyak penduduk maksudnya ya guys. Nah, ini kok gak nyampe gitu. Biasanya ya guys, biasanya saya itu kalau lewat Cangar itu sekitar 30 menitan itu sudah sampai biasanya, tapi ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam tidak sampai guys. Nah, pada saat sekitar jam setengah 12-an kita pun mulai melanjutkan perjalanan lagi ya guys, setelah Hadi agak sedikit menyerah tadi dengan keadaan, tapi sama teman-teman juga kasih semangat, sekali support juga, karena juga tanggung guys, mau kembali ke Batu, ke Malang, terus lewat jalur bawah tadi juga sudah jauh dari Batu. Kalau sudah lewat Cangar kan sudah mendekati ke Pacet ya guys ya, atau ke kerumunan warga atau penduduk desa itu sudah banyak sekali di situ guys, di Pacet itu. Nah, kita pun berpikir positif lagi ya guys ya. Saya pun juga gitu, berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saya tadi jatuh karena keteledoran saya mungkin gitu ya. Nah, setelah itu ketika sampai di Pacet, singkat cerita kita sampai di Pacet itu sekitar jam 12 kurang ya, seingat saya itu jam 12 kurang. Nah, pada saat kita sudah sampai di Pacet itu banyak penjual-penjual pedagang warung di situ, dan juga sudah mulai rame, ada Gojeknya juga di situ, terus ada SPBU juga di situ, pokoknya rame karena kan situ sudah kerumunan. Nah, setelah kita sampai di SPBU Pacet itu, kita pun sudah mulai posisi ya, semua juga kelelahan ya guys ya, termasuk teman-teman juga, termasuk saya juga kelelahan. Nah, pada saat waktu itu saya ingin istirahat sebentar ya guys di warung situ, yang ngasuh-ngasuh gitu ya guys ya, ngopi-ngopi atau ngeteh ya, sekedar mengisi perut, menghangatkan perut juga. Di sisi lain teman saya juga ingin langsung pulang dengan alasan besoknya itu masuk kerja pagi ya, masuk shift pagi ya. Di sini pun di Pacet pun kita mulai berpencar, karena ada yang sebagian pulang, ada yang sebagian ikut kita ngopi ya. Di sini pun yang ikut kita ngopi pun itu cuma ada beberapa aja guys.
yang salah satunya itu adalah teman saya Lutfan yang bareng dengan saya tadi yang naik motor Vision, dan juga yang jatuh ini Hadi yang jatuh 3 kali ini. Nah, kita pun memutuskan untuk ngopi, ya sekedar menghangatkan tubuh ya guys ya. Karena di Pacet pun atau di Cangar pun itu dingin banget guys cuacanya. Sampai jam 12 pun sudah banyak kabut. Nah, ketika kita ngopi bersantai-santai untuk istirahat sejenak, kita pun dari situ sudah mengeluarkan unek-unek atau cerita tentang hal-hal yang tidak enak tadi ya guys di Cangar. Hadi itu tadi mulai cerita seperti ini. Pada saat dia jatuh tadi, itu dia tangannya tiba-tiba kram ya, tapi entah kenapa dia langsung jatuh ya, tapi kramnya itu tidak seberapa, dan juga dinginnya itu juga guys ya, saking dinginnya tiba-tiba itu ada yang seperti menjatuhkan gitu ya guys ya, dia pun jatuh ya. Itu sudah gak tahu ya guys, kalian bisa nilai sendiri. Terus juga jatuh yang keduanya itu, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu tidak ada apa-apa, dia jatuh ya, dengan alasan di enggok apa ya, kan pada saat jatuh yang kedua itu Hadinya itu perjalanannya itu mau menggoknya itu seperti ini ya guys, curam ya, tikungan tajam itu ya guys ya. Nah, dia itu berhubung keram, tidak bisa ngerem, dia juga membawa matic dan tidak membawa barengan, maksudnya tidak berboncengan, dia pun jatuh. Nah, itu pun juga gitu, seperti ada gangguan. Nah, dari di situ kita mulai merinding dong. Nah, ini sudah mulai merinding. Nah, pada saat jatuh yang ketiga ini itu tambah parah guys. Jatuhnya itu dia di kakinya tuh lecet. Wah, ini sudah mulai aneh ya. Orang sebelum masuki Cangar tadi saya juga merasakan hal aneh ya. Hawanya itu sudah beda setelah masuki gerbang Cangar ya. Iya, for your information, kalau Cangar itu masih ikut di kawasan Batu ya guys, Cangar, atau di kecamatan ikut Malang masih Batu ya guys. Tapi kalau di Pacet itu sudah mulai masuki kawasan Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Oke, setelah itu, setelah Hadi menyampaikan unuk-unuknya tadi, padahal dia merasakan seperti ada yang diganggu ya, tidak tahu ya guys ya. Setelah itu ibu-ibu yang penjual warung pun juga bercerita seperti ini. Di daerah Cangar itu memang seperti itu. Kalau misal ada orang lewat malam-malam, itu mendingan jangan lewat Cangar karena bahaya sekali. Di samping lampunya itu, lampu kotanya itu tidak ada, dan juga di situ pun tidak ada orang yang berani berjualan di situ mas, karena angker sekali di situ. Ibu warung pun itu bercerita seperti itu ya guys ya, dengan pakai bahasa Jawa, tapi saya ganti bahasa Indonesia ya. Langsung kita pun baru sadar, loh iya bu, iya tak bu gitu. Iya mas, sudah banyak korban-korban juga. Langsung
Saya pun juga kaget, dan juga teman-teman Lutfan dan Hadi juga kaget. Wah, ini untung tadi ya kita masih diberi selamat. Saya juga sepanjang jalan di Jangkar tadi itu juga baca-baca. Nah, setelah itu, singkat cerita, setelah ibunya sudah selesai bercerita tadi, kita melanjutkan perjalanan. Nah, itu melanjutkan perjalanan jam setengah 1, mulai melanjutkan perjalanan. Itu juga posisi sangat ngantuk sekali, guys. Saya pun juga kelelahan, capek, dan juga ngantuk. Ngantuknya itu berat sekali, guys. Dan juga Lutfan juga ngantuk juga. Hadi pun juga ngantuk. Kita pun khawatir juga dengan kondisi Hadi ya, guys ya. Setelah jatuh tadi, pastinya dia juga shock. Langsung kita barengin Hadi, ini di depan Hadi, yang di belakang itu Lutfan sama saya bergoncengan. Saya beriringan terus, jalan pelan-pelan. Yang penting sampai ke rumah dengan selamat ya, guys ya. Saya pun juga ngomong seperti ini ke teman saya. Kalau ngantuk, jangan gengsi untuk bilang ngantuk. Istirahat sejenak dulu. Ya. Setengah jam, 1 jam, yang penting istirahat. Ya. Karena bahaya juga kalau ngantuk pun dilanjutkan perjalanan. Nah, kita pun sampai di Krian, kita pun sudah ngantuk tidak kuat, guys. Di Krian itu sekitar jam 1:04 seingat saya. Nah, kita pun istirahat di situ di SPBU sekitar Krian. Itu kita istirahat. Kita pun ketiduran di situ. Ya, tiduran. Ya, ketiduran selama setengah jam saking capeknya di situ ya, guys ya. Langsung setengah jam, sekitar jam 1:30 kita pun mulai melanjutkan perjalanan. Pelan-pelan banget, guys. Nah, sampainya di Surabaya itu sekitar jam 2:04. Nah, di luar dugaan banget ya, guys ya. Yang berangkatnya tadi itu 5 jam estimasinya, tapi begitu pulangnya itu 9 jam, hampir 10 jam. Ya, tadi kan berhubung kalau misal saya tanpa ke warung tadi itu, berhenti ke warung itu ya sekitar 8,5 jam. Ya, terpaut sangat jauh sekali, guys. Nah, sekitar itu, setelah itu kita sampai di rumah dengan selamat. Posisi ngantuk sekali, capek sekali, guys ya. Ya, buat pengalaman juga ya, guys ya. Nah, setelah itu ketika saya mulai sampai di rumah, terus kita mulai tanya-tanya kabar dong via grup. Nyampe jam berapa? Ada yang nyampe jam 1:30, ada yang nyampe jam 1. Oke, gak apa-apa, yang penting kita selamat semua. Alhamdulillah ya, guys ya. Setelah itu pun untungnya kita sudah selamat sampai di rumah dan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Nah, oke, guys. Cukup segitu saja saya bercerita tentang hal-hal mistis selama saya liburan di Teluk Asmoro ini. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat kalian. Ya. Kesimpulannya, sebelum berangkat itu kita jangan lupa untuk membaca doa, ya. Dan juga kalau misal kalian berada di suatu tempat seperti itu, kita harus menjaga sikap, jangan buang sampah sembarangan, dan yang sopan ya, guys. Ya, sama halnya kalian seperti bertamu di rumah orang. Kalian kalau misal bertamu di rumah orang, kalau misal tidak sopan, terus tidak jaga sikap, terus juga membuang sampah sembarangan di tempat orangnya itu,
pastikan yang pemilik rumahnya kan juga akan marah. Lah, sama halnya guys dengan makhluk yang tidak kasat mata. Juga sama, kalian kalau misal datang ke suatu tempat itu mesti di semua tempat itu ada penunggunya guys aslinya. Tapi kalau misal kalian bisa jaga sikap, ramah, tidak buang sampah sembarangan, dan juga berdoa dulu sebelum berangkat, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Oke guys, cukup segitu saja. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Ya, share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.